Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perdagangan internasional. Perdagangan internasional. Perdagangan yang terjadi antar negara disebut dengan istilah perdagangan internasional. Perdagangan ini terjadi karena negara tidak mampu memenuhi beberapa kebutuhan warga negaranya sehingga harus melakukan pertukaran dengan negara lain. Dalam perdagangan ini dikenal istilah ekspor dan impor. Ekspor adalah kegiatan perdagangan di mana negara atau warga negara menjual produk ke luar negeri. Sedangkan impor adalah perdagangan internasional di mana negara atau warga negara membeli atau mendatangkan produk dari luar negeri. Pengertian: perdagangan internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan atau individu dengan individu, antara individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain. Di banyak negara, perdagangan internasional menjadi salah satu faktor utama untuk meningkatkan GDP. Meskipun perdagangan internasional telah terjadi selama ribuan tahun, dampaknya terhadap kepentingan ekonomi, sosial, dan politik baru dirasakan beberapa abad belakangan. Perdagangan internasional pun turut mendorong industrialisasi, kemajuan transportasi, globalisasi, dan kehadiran perusahaan multinasional. Manfaat perdagangan internasional. 1. Memperoleh barang yang tidak dapat diperoleh di dalam negeri. Kedua, memperluas keuntungan dari spesialisasi. Ketiga, memperluas pasar industri. Dan terakhir, mempercepat alih teknologi. Faktor pendorong perdagangan internasional. Pertama, perbedaan sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap negara. Kedua, setiap negara tidak bisa memenuhi semua kebutuhan warga negaranya. Ketiga, ongkos produksi yang berbeda di setiap negara untuk memproduksi satu barang yang sama. Dan terakhir, keuntungan yang hendak diperoleh masing-masing negara. Hambatan perdagangan internasional. Pertama, perdagangan mata uang untuk uang antar negara. Ketika suatu negara melakukan kegiatan ekspor, biasanya negara tersebut akan meminta kepada negara pengimpor untuk membayar dengan menggunakan mata uang negara pengekspor. Sebab pembayarannya tentunya akan berkaitan dengan nilai uang itu sendiri. Sebab apabila terjadinya perubahan modal dan jumlah nilai mata uang negara pengekspor lebih tinggi daripada nilai mata uang negara pengimpor, maka hal tersebut akan menambah pengeluaran bagi negara pengimpor. 2. Keamanan suatu negara. Dalam melakukan perdagangan, faktor penghambat perdagangan internasional adalah sebuah keamanan. Sebab keamanan merupakan faktor penting dalam kesuksesan perdagangan internasional. Keamanan sangat berpengaruh saat menjalin kerjasama dengan negara lain. Apabila suatu negara tidak aman, maka orang akan merasa takut untuk melakukan transaksi dan itu yang akan menjadi penghambat perdagangan internasional terhadap suatu negara. Ketiga, kebijakan perdagangan internasional. Salah satu faktor penghambat perdagangan internasional yaitu adanya kebijakan seperti pembatasan jumlah impor, biaya ekspor impor terbilang sangat besar, dan proses birokrasi memakan waktu yang sangat lama. Dan dengan adanya kebijakan seperti ini dapat membuat para pelaku usaha berpikir panjang untuk melakukan perdagangan dengan negara tersebut. Walaupun dalam setiap kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan, bila hasil dari kebijakan tersebut menjadi faktor penghambat perdagangan internasional bagi negara tersebut, maka investor akan mencari negara lain yang lebih bersahabat. Keempat, sumber daya alam berbeda. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional adalah sumber daya alam yang setiap negara berbeda-beda. Sehingga untuk memenuhi kebutuhan negara harus mengimpor dari negara lain. Maka oleh sebab itu, apabila negara berperan besar dalam perdagangan internasional. Namun apabila suatu negara memiliki SDA sedikit tidak akan bisa berbicara besar dalam perdagangan internasional. Maka dengan adanya sumber daya alam yang berbeda dari sebuah negara akan menjadi faktor penghambat perdagangan internasional dari suatu negara. Teori perdagangan internasional. Teori ekonomi merkantilisme. Merkantilisme berpandangan jika kekayaan suatu negara dihitung dengan emas dan perak. Teori ini beranggapan jika kegiatan ekspor harus dilakukan sesering mungkin dan kegiatan impor dilakukan seminim mungkin, agar negara menjadi lebih kuat dan kaya.
Merkantilisme memang membawa keuntungan bagi negara, namun juga mendatangkan kerugian dan penderitaan bagi negara penganutnya, karena mereka mendapat kekayaan dengan menguras sumber daya yang murah. Teori keunggulan absolut. Teori ini diperkenalkan oleh Adam Smith 1937. Teori keunggulan absolut beranggapan jika kekayaan suatu negara akan makin bertambah seiring dengan adanya peningkatan keterampilan serta efisiensi tenaga kerja di bidang produksi. Adam Smith menjelaskan, jika suatu negara dapat dikatakan memiliki keunggulan absolut, jika negara tersebut memiliki spesialisasi dalam memproduksi komoditi, kata lainnya adalah produk yang dihasilkan harus berbeda dengan produksi negara lainnya. Teori keunggulan komparatif. Teori ini diperkenalkan oleh David Ricardo pada tahun 1971. Teori ini mengatakan jika perdagangan internasional bisa dilakukan asal negara tidak memiliki keunggulan absolut. David Ricardo beranggapan jika perdagangan internasional akan lebih menguntungkan jika negara hanya memiliki keunggulan komparatif dari segi harganya. Kebijakan dalam perdagangan internasional. Pertama adalah larangan ekspor dan impor. Kebijakan ini dimaksudkan untuk melarang masuknya produk-produk asing ke dalam pasar domestik. Hal ini dilakukan karena alasan politik dan ekonomi. Untuk alasan ekonomi, pelarangan impor bertujuan untuk melindungi dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kuota impor. Kuota adalah kebijakan pemerintah untuk membatasi barang-barang yang masuk dari luar negeri. Akibat dari kebijakan kuota dan pembatasan impor biasanya terjadi jumlah barang di pasar turun, harga barang naik, produksi dalam negeri meningkat, dan impor barang turun. Alat pembayaran. Pertama ada valuta asing. Falas atau valuta asing merupakan jenis mata uang untuk mempermudah transaksi jual beli antar negara. Sebab banyak negara menerima falas sebagai alat pembayaran transaksi atas negara, antar negara atau internasional. Karena ada sistem perdagangan ekspor dan impor. Salah satu jenis mata uang dari falas adalah USD atau dolar Amerika. Hal ini dikarenakan beberapa faktor kenapa USD diterima oleh banyak negara, selain dijadikan sebagai mata uang untuk transaksi internasional. Dua, ada whistle. Nama whistle mungkin sudah tidak asing di telinga orang yang sering mengirimkan paket dengan jasa ekspedisi di Indonesia. Bagi sebagian orang, menganggap whistle hanya bisa melakukan proses pengiriman atau pembayaran uang kepada suatu tempat dalam suatu negara saja. Selain sebagai jasa ekspedisi, whistle juga dikenal sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Banyak digunakan. Sementara pengertian whistle sebagai alat pembayaran adalah surat perintah dari pihak importer kepada bank untuk melakukan pembayaran uang sesuai transaksi kepada eksportir dengan kurun waktu tertentu. Ketiga, letter of credit. Letter of credit merupakan surat jaminan dari bank untuk pihak importer, di mana surat ini berisi kesepakatan untuk pembayaran perdagangan kepada pihak eksportir dalam kurun waktu dan jumlah yang sudah ditentukan dalam perjanjian kerjasama. Secara garis besar, whistle dan letter of credit memiliki posisi yang sama. Perbedaan antara keduanya yaitu apabila melakukan pembayaran menggunakan whistle dan pembeli tidak sanggup untuk melunasi tanggungannya, bank tidak akan memberikan bantuan apapun. Neraca perdagangan. Neraca perdagangan atau neraca ekspor impor adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor suatu negara pada periode tertentu. Diukur menggunakan mata uang yang berlaku, neraca positif artinya terjadi surplus perdagangan jika nilai ekspor lebih tinggi dari impor, dan sebaliknya untuk neraca negatif. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.